Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 3 saham bagus yang berpotensi untuk cuan dividen interim di kuartal 4 2025 ini. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala atau ingin akses ke portofolio dan juga watchlist saham Kanala, bisa join di program membership Kanala, bisa langsung WA ke Kanala atau cek di website www.kanala.id. Nah, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya. Yang pertama ada saham BBCA atau Bank BCA. Ini juga saham yang dikenal rutin membagi dividen interim setiap tahun. Dari tahun ke tahun, yield dividen saham BCA itu terus bertumbuh. Sebagai contoh, untuk tahun buku 2024 lalu, yield dividennya itu sekitar 3,1%. Dan diperkirakan ke depannya juga masih akan terus bertumbuh. Nah, dividen interim BBCA itu biasanya dibagikan di bulan November, Kumdate-nya di November dan payment-nya itu di Desember. Jadi besar kemungkinan di November 2025 nanti BCA juga akan kembali bagi dividen interim. Secara kinerja di Q1 2025 lalu, laba bersih BCA masih bertumbuh dan ini cukup bagus ya, karena di antara sekian banyak bank, banyak yang justru mengalami penurunan laba bersih, tapi BCA justru makin bertumbuh dan ini menunjukkan daya tarik sahamnya tentunya. Lantas berapa potensi dividen interim dari saham BCA? Kita perkirakan untuk earning per share di 2025 itu sekitar Rp460 dan based on historical biasanya payout dividen interimnya itu sekitar 11%. Anggap saja nanti akan bagi dividen itu Rp50 per share, sehingga kalau di-compare dengan harga saham BCA ketika video ini dibuat yaitu 8.500-an, yield dividennya sekitar 0,58%. Memang yield dividen interimnya cukup kecil, tapi kalau kita lihat saham BCA ini sebenarnya lebih ke tipikal saham untuk capital gain, karena laba bersih masih terus bertumbuh tiap tahun, sehingga pada akhirnya akan diapresiasi dengan kenaikan harga saham. Untuk kamu yang butuh referensi saham-saham bagus murah serta berpotensi cuan besar, bisa baca ebook terbaru dari Kanala yang judulnya 27 saham bagus murah potensi cuan besar. Di ebook ini kita review dan bedah 27 saham yang bagus dan lagi murah di 2025 ini, serta potensi target harga dan juga untuk strategi investasinya. Nah, untuk kamu yang ingin beli ebook ini, bisa langsung WhatsApp ke Kanala di nomor berikut, dan bisa juga cek di website www.kanala.id ya. Yang kedua ada saham Astra International, dan Astra ini juga rutin bagi dividen setiap tahun, itu 2 kali dalam setahun. Di tahun 2024 itu yield dividennya mencapai 8,29%. Nah, Astra ini juga biasanya membagi dividen interim di kuartal 4 setiap tahun. Dan kalau kita lihat secara historical, biasanya dividen itu kumdate-nya akan dilakukan di bulan Oktober setiap tahunnya. Jadi nanti kita bisa tunggu di Oktober 2025 kemungkinan Astra akan kembali bagi dividen interim. Jadi ini bisa dipersiapkan ya, dimulai dari sekarang kalau mungkin tertarik dengan saham Astra. Secara kinerja mereka mengalami penurunan di tahun ini, di mana di Q1 2025 lalu laba bersih Astra itu turun sekitar 7,1% secara year on year. Nah, berapa potensi dividen interim Astra di tahun 2025 ini? Kalau kita perkirakan EPS-nya Astra itu mungkin akan mencapai 685. Dan kalau menggunakan asumsi payout ratio sekitar 10% untuk interim, itu kemungkinan dividen per share-nya sekitar 68-70 rupiah. Nah, kalau di-compare dengan harga saham Astra 4.700-an, itu yield-nya 1,43%. Yield-nya cukup lumayan, dan Astra ini juga kondisi sahamnya lagi under value, sehingga ini bisa menjadi satu opportunity yang sebenarnya cukup menarik ya, karena valuasinya murah, dan dia yield dividen tahunannya juga cukup besar. Yang ketiga ada saham ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Ini merupakan salah satu perusahaan batubara besar yang juga dikenal royal membagi dividen setiap tahun. Bahkan untuk dividen interimnya pun itu yield dividennya tergolong cukup tinggi. Nah, ini kalau kita lihat secara historical, yield dividen tahunan dari ITMG itu di tahun buku 2024 mencapai 13%. Bahkan sebelumnya itu bisa mencapai 16 atau 17%. Jadi ini bisa jadi salah satu saham dividen yang sangat diandalkan. Secara kinerja di Q1 2025 laba bersihnya masih tumbuh 5,4%, yaitu 64,9 juta US dollar, tapi memang trennya itu mengalami penurunan kalau dibandingkan tahun 2024 lalu, seiring dengan tren turunnya harga batubara. Dan untuk EPS-nya, mungkin ya kalau kita asumsikan tahun ini tuh sekitar 3.000-an, akan drop di compare dengan 2024 lalu. Kalau misalkan payout interimnya itu 30%, potensi dividen per share untuk dividen interimnya sekitar Rp900. Nah, kalau di compare dengan harga saham 22.400-an, itu yieldnya bisa mencapai 4%. Cukup lumayan untuk ukuran dividen interim ya. Dan biasanya kumdate dividen interim ITMG itu di bulan September setiap tahun. Jadi ini bisa kita lihat ke depannya seperti apa, dan mungkin menjadi saham yang layak untuk terus dipantau tentunya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe ya.